Ada sebuah pertanyaan daripada netizen, keluh kesah daripada meneruskan pergerakan Al-Ukhuwatul Fatah. Dulu di regenerasi yang ketiga, antara ketiga dan keempat, itu masih ada pergerakan yang sangat aktif dipromotori oleh pemuda-pemuda di era atasan saya. Itu seringnya kegiatan-kegiatan religi, kegiatan-kegiatan lintas pantai selatan, sampai UB, Universitas UB itu yang menjadi acuan guide untuk lintas pantai itu yaitu Al-Ukhuwatul Fatah dulu. Saking aktifnya di era saya terjadi kevakuman Al-Ukhuwatul Fatah. Itu bertahun-tahun, kurang lebih 6 tahun sampai 5 tahun. Kemudian di regenerasi yang kelima inilah berpacu tepatnya pada regenerasi yang kelima, yaitu saya waktu nyantri di Ustadz Asy'ari, insya Allah kemungkinan besar di tahun 98 sampai 99, bahkan beliau sampai almarhum Ustadz Asy'ari. Di pergerakan sini yang saya teruskan ini itu sangat banyak rintangan. Pertama, tantangan yang pertama, ujian yang pertama, ARF dihadapkan dengan organisasi yang mengatasnamakan sekelompok pemuda, yaitu KRNK. KRNK ini sangat potensi besar, sama dengan komitmen Al-Ukhuwatul Fatah tentang kemanusiaan, sosialisasi, sosialitas di dalam masyarakat sangat mumpuni. Mereka sudah mendirikan organisasi KRNK. Kemudian di situ ada gejolak-gejolak tertentu yang mana tidak bisa diselesaikan oleh pemuda itu sendiri, sehingga ada tokoh-tokoh KRNK bahkan itu ke rumah saya untuk menstabilkan masalah-masalah di KRNK. Kemudian di situ ada celah untuk saya pribadi bisa mengungkap. Di situ KRNK bersikeras dengan mutunya yang sangat baik, dan mereka KRNK itu sangat berkualitas. Pernah saya sarankan KRNK jangan dihapus, tapi ditaruh di lini-lini lingkup RT ataupun untuk membantu RT-nya bisa menjadi berkualitas lagi SDM-nya. Cuman mereka masih bersikokoh ingin mendaulatkan diri seperti Karang Taruna. Kemudian di situ ada lini celah, saya mendiskusikannya dengan pemuda-pemuda tersebut supaya kita tidak membuat lagi nama-nama yang di situ tidak ada imam ataupun mursyidnya gitu. Tentunya seperti itu gambaran saya. Tapi saya bisa memasukkan lini yaitu ARF karena berpacu kepada mursyid muassis yang begitu sanadnya jelas. Kami ulangi lagi, Al-Ukhuwatul Fatah didirikan oleh Ustadz Asy'ari, Bapak Muhammad Zuhri dan Bapak Fatihah itu atas restu dari Romo Kiai Mukhtar Ghazali. KRNK saya berikan lini celah di situ, dan itu sudah ribet. Ada yang gini, ada yang gini. Tentunya saya tidak akan cerita dari permasalahan tersebut. Yang penting ini adalah sejarah jejak waktunya Al-Ukhuwatul Fatah. Kemudian saya masukkan ARF, para pengurus KRNK ini saya panggil dan saya rundingkan, saya musyawarahkan gimana kalau kalian ini mutabek atau mengikuti daripada kita taklidkan kepada Al-Ukhuwatul Fatah. Karena apa? Saya memberikan solusi seperti itu. Karena apa? Al-Ukhuwatul Fatah ini yang mendirikan adalah guru-guru kita, guru-guru spiritual kita, dari Ustadz Asy'ari. Dan kita
mutabek ke sana gimana. Akhirnya KRNK ini menundukkan kepala dan menundukkan hati, mau mengikuti daripada Al-Ukhuwatul, sehingga KRNK mereka putuskan untuk dihapus, kemudian mengikuti gerakan kepada Al-Ukhuwatul, sehingga menjadi satu mereka pemuda-pemuda. Kembali lagi, dan pemuda-muda itu menyatu. Setelah menyatunya pemuda itu, akhirnya bangkitlah Al-Ukhuwatul. Pertama dengan adanya perkumpulan biasa, karena saya tidak harus menjustis kepada religi, tidak, karena di situ berbagai macam ornamen manusia. Ada yang memakai obat-obatan, ada yang memakai, ada yang minum-minuman. Saya tidak karena saya mendahulukan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, utamakan kemanusiaan dulu, baru nanti kita masukkan sedikit demi sedikit fatwa-fatwa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu cerita daripada bangkitnya awal mula dari Al-Ukhuwatul. Saya teruskan, saya lanjutkan. Disitulah adanya pergerakan mulai kebangkitan daripada Al-Ukhuwatul. Akhirnya saya copy paste pergerakan dari pemuda-pemuda yang generasi yang ketiga dari santri Ustadzasari. Kami copy paste, seringnya ziarah ke makam-makam wali. Kami ajak mereka untuk ziarah. Alhamdulillah dengan di situ kemarin bisa awal mulanya bisa 2 bis ikut satu kampung, dengan kemudian tertarik dari desa-desa lain tertarik ikut juga. Jadi peserta ini banyak sekali. Dari situlah muncul di benak hati saya. Saya dulu pernah mengkaji daripada kitab-kitab yang diberikan oleh Ustadzasari yang sesuai diajarkan dari pondok pesantren Darun Najah, yaitu yang langsung dibina Romo Kiai Mukhtar. Tentunya tidak jauh sanad dari situ, dari mulai kitab Nahwu Shorof yaitu Jurumiyah, kemudian Mabadiul Fiqih juz 1 sampai juz 4, kemudian Akhlaqul Banin juz 1 sampai juz 4, kemudian Alkitab Al-Ibris ya kan, karangannya Yai Isri Mustafa ya, kemudian kurang lebihnya itu. Kemudian apalagi kitab tafsir Yasin Hamamizadah, kemudian tak lupa lagi kitab Arba'in Nawawi, kitab kumpulan-kumpulan kitab hadis dari beliau Ustadzasari, dan gerakan-pergerakan sholawat Nabi dari kitabnya Ad-Diba ya kan, kemudian Burdah, dan semuanya yang diajarkan Ustadzasari seperti itu. Akhirnya sedikit banyaknya pemuda-pemuda yang sudah menyatu ini saya kumpulkan. Pertama saya ajak untuk membaca surat Yasin beserta tahlil. Dari step by step kemudian sampai pergerakan itu lama. Itu terjadilah kajian kitab Al-Ibris awal mula, keliling dari rumah ke rumah, sehingga ada yang mensifati dari dusun lain atau pergerakan dusun lain. Dusun Karangplosowetan ini seperti pesantren sampai segitunya. Jadi walaupun karena namanya dusun Karangplosowetan ini bukan pesantren, tidak ada pesantren, tapi sudah marwah daripada kualitasnya itu seperti pesantren gitu. Ya alhamdulillah, ini adalah bukan dari kepintaran manusia, tapi ini adalah berkah daripada para masyayikh yang niatan kita yaitu untuk meneruskan pergerakan perjuangan beliau-beliau para guru. Sehingga saya tidak membuat nama lain, bukan membuat nama-nama tema majelis ironiah, majelis tidak, tapi saya akan meneruskan perjuangan para guru, perjuangan para sesepuh-sesepuh, yaitu Al-Ukhuwatul. Dan Al-Ukhuwatul ini identik kepada pergerakan religinya yaitu untuk sholawat Nabi, yaitu kitabnya kitab Ad-Diba. Tapi dengan Al-Ukhuwatul kami majemukkan, kami jamarkan untuk menjadi suatu majelis yang sampai sekarang ini majelis dari segi keagamaan. Jadi yang awal mula saya ceritakan yaitu
kajian-kajian pertama ke pemuda-pemuda yaitu kitab Al-Ibris. Kemudian sampai legalitas sekarang, sehingga bisa menyeluruh daripada kitab-kitab itu kami ajarkan di Al-Ukhuwatul Wata, mulai dari Mabadi'ul Fiqih sampai Akhlaqul Banin, sampai kitab hadis arba'in, sampai hafalan hadis arba'in, kemudian kitab Jurmiyah, dan ada lagi tambahan-tambahan dari sanad-sanad yaitu arba'in, metode-metode arba'in kami ajarkan di sini karena untuk kelas yang betul-betul bisa memahami daripada ilmu alat gitu. Ya alhamdulillah, dari barokahnya para masyayikh itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti pertanyaan bisa muncul lagi. Terima kasih ya itu.